Sirius untuk Lyra. Lyra sahabatku, di malam hari yang indah, dengan sinar rembulan berteman galaksi ini, kutuliskan kata-kata pada secari kertas dan kuselipkan dalam stoples pada cengkraman elang. Bersama kata-kata itu, aku sertakan mutiara paling terang dalam malam yang kelam lebam. Aku tahu, Lyra, kamu membenci kata-kata hampa tanpa makna. Maka kali ini, sebuah bintang telah kusertakan bersamanya. Apakah elang itu mengirimkannya padamu dengan lengkap? Lyra, mungkin kau bertanya-tanya, bagaimana aku bisa mendapatkan bintang itu? Akan kuceritakan, Lyra. Akan kuceritakan keegoisanku dalam mendapatkannya. Kala itu langit malam cerah, tanpa awan, benar-benar bersih, hingga menampakkan ribuan bintang membentuk rasi yang menyusun galaksi. Aku paling takjub akan kegelapan, menyadari bahwa bintang-bintang di atas sana tidak akan bersinar seterang ini jika langit tidak memilih untuk menggelap. Melihatnya, aku teringat padamu, Lyra. Saat-saat dahulu kita berbaring di atas rumputan halaman rumahmu, menatap lautan tanpa akhir yang bernama langit itu. Kita hanya debu di antara berlian-berlian itu. Mereka memancarkan sinar paling terang dalam gelapnya malam. Katamu sambil menunjuk bintang yang berkilauan. Saat-saat bersamamu adalah yang terindah dalam sejarah hidupku. Pasalnya, sedari kecil kita bersama, saling memberi warna dan saling melengkapi bagi saudara-saudara. Lyra, kau menunjukkan arti keluarga yang sesungguhnya. Kenangan indah itu masih terekam jelas di kepalaku. Indahnya, bahkan sulit untuk diungkapkan dalam aksara. Mataku menelisik tiap-tiap rasi, mencari satu yang menurutku paling berarti. Kedua mataku menangkap konstelasi Canis Major, rasi dengan bintang paling terang berada. Setelah lama berkelana mengelilingi semesta, melewati samudra, mendaki perbukitan, dari puncak tertinggi planet biru ini, Himalaya menjadi saksi bisu keegoisanku mencuri bintang yang paling terang di gelapnya cakrawala. Pukul 1 dini hari, tanggal 1 Januari, adalah waktu yang sangat tepat untuk melihat bintang utama rasi Canis Major, Sirius. Tanganku bergerak mantap mengambilnya. Kilatan cahaya putih kebiruan sekarang telah ada di genggamanku. Cahayanya menyilaukan, namun redup di balik kacamata hitam berlapis senyawa Fanta Black yang kukenakan. Segera kutaruh segenggam cahaya pijar ke dalam sebuah stoples kaca. Kilauan Sirius itu menembus beningnya permukaan stoples tersebut. Masih kutatap langit setelah dengan lancang mencuri Sirius dari peredaran. Langit yang tenang dan damai itu seketika runtuh, bak terserap lubang hitam. Galaksi penuh rasi di langit sana hilang tak bersisa. Dalam sekejap, langit menjadi sangat gelap. Galaksi-galaksi yang terpatri kini hilang berganti kelam lebam. Aku terperanjat kaget. Bagaimana bisa ini terjadi? Belum sadar sepenuhnya dari keterkejutanku, dari lereng gunung terdengar seruan seorang pendaki terarah kepadaku. Dia yang mencuri cahaya abadi, saya lihat. Diikuti beberapa pendaki lain serta warga Himalaya yang rupa-rupanya terbangun atas seruan pria itu. Bersama, mereka mulai mendaki, berniat menggapaiku. Jantungku berdegup semakin cepat. Segera aku naiki Harpy, burung elang besar yang berada di sampingku dan bergegas meninggalkan puncak tertinggi itu.
Sayap sepanjang 2 meter elang kesayanganku mengepak gagah. "Hei, jangan lari!" Seruan-seruan mengiringi kepergianku. Tapi kami berhasil kabur dari sana dengan Sirius yang kupeluk dengan erat. Rambut kecoklatanku menari-nari bersama angin. Gaun keemasanku juga melambai-lambai. Aku tersenyum puas, bahagia rasanya, mengingat aku berhasil mengambil Sirius yang selama ini kau dambakan. Euforia sesaat berubah menjadi duka saat nyawa kami bergantung di ujung kuku, saat suara deru mesin pesawat disusul suara tembakan terdengar. Puluhan peluru panas itu mengarah padaku dan Harpy. Alasannya, apalagi kalau bukan Sirius. Ternyata orang-orang marah saat ku ambil cahaya mereka. Padahal sebelumnya, mereka sibuk dengan dunia mereka yang fana. Lalu mengapa tiba-tiba jadi sangat tidak terima seperti ini? Dan dengan sangat tiba-tiba, satu dari puluhan peluru itu mengenai Harpy. Sayap sebelah kanan Harpy tertembak. "Harpy! Harpy!" seruku. Kuuratkan genggamanku pada Harpy. Kami terjatuh sangat cepat terseret gravitasi. Di tengah hutan lebat pepohonan, kami terjatuh. Tubuhku menghantam pohon besar sebelum akhirnya sampai ke tanah. Setelahnya pandanganku menggelap. Namun masih kudengar deruk helikopter dengan lampu sorot yang berkeliaran mencariku. Sayap kiri Harpy menutupi tubuhku. Aku tak sadarkan diri, dan stoples berisi Sirius terpisah 1 meter jauhnya dari tanganku. Sinarnya sangat menarik perhatian. Aku hanya bisa berharap orang-orang berhelikopter di atas sana tidak akan menemukanku. Sementara itu, seseorang berambut perak mengambil Sirius. Tak lama aku terbangun, pusing menyerang kepalaku dengan sangat hebat. Harpy berdiri di sebelahku. Lalu aku melihat seorang berambut perak di hadapanku, yang sepertinya dia yang telah mengobati sayap Harpy, dan juga telah membawa kami berdua ke dalam lorong ini. Lampu kembali menyorot area luar lorong. Seketika itu, sang rambut perak menarik tanganku dan mengajakku berlari. Tanpa kata, aku bersusah payah menyeimbangkan langkahnya. "Hei, itu milikku!" seruku saat melihat Sirius ada di tangan orang itu. Lorong setinggi 3 meter dan begitu panjang seolah tanpa akhir, bunga dafodil menghiasi sepanjang lorong. Harpy mengikutiku dari belakang. Suara khas elangnya beberapa kali terdengar. Cahaya di ujung lorong terlihat semakin terang. Namun ujung lorong itu terasa amat jauh. Kakiku benar-benar sudah tidak sanggup berlari. Nafasku juga terengah. Sejenak aku berpikir mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa aku di sini berlarian dengan orang asing dalam lorong tanpa akhir? Sebentar lagi kita sampai. Kamu harus menebus kesalahanmu. Ayo, katanya, menatap intens langsung pada manik mataku. Lira, entah kenapa, saat itu aku kembali berdiri dan mengikutinya. Tak lama, kami sampai di ujung lorong. Kilatan cahaya menyapa, membuatku menutup mata. Berkedip. Ternyata lorong itu menuju halaman rumahmu. Lengkap dengan rerumputan hijau, suara jangkrik, dinginnya malam, dan ribuan bintang berkeliaran di langit. Semuanya persis sama, seperti saat kita kecil, di mana langit masih sangat jelas menampakkan kilauan bintang. Begitulah Lira, dalam lorong ini semuanya indah. Keindahannya bahkan sulit dituliskan dalam aksara. Aksara? Berapa banyak aksara yang akan kugunakan untuk berkata-kata jika semuanya memang tak ada artinya?
Berapa banyak bintang yang bersinar di langit sana jika orang-orang sibuk mengembara dalam dunia yang fana. Benar juga, Lira. Aku pun bertanya pada seseorang yang entah dari mana itu telah menyelamatkan diriku dan Harpy dari kejaran helikopter. Untuk apa semua ini jika tidak ada satupun manusia yang menikmati keindahannya? Seseorang yang aku tanyai berbalik dari menatap langit menjadi menatapku. Ini semua milikku. Aku mengambilnya dari langit malam. Begitu katanya. Ini sungguh membingungkan. Jadi selama ini, ia yang membuat langit kehilangan bintang satu persatu? Atau semua bintang tadi terserap ke tempat ini? Namun hipotesa kedua tidak benar. Pasalnya Sirius yang berada di tanganku juga hadir di langit lorong ini. Maka potonglah langit itu sebagai jawaban dari pertanyaan pertamamu. Sebuah logam berbentuk segitiga pipih tajam dan sepertinya lebih tajam dari pisau disodorkan padaku. Dengan ragu aku menerimanya. Ku kerat langit malam itu pada keempat sisinya. Seluruh galaksi dengan bintang-bintangnya sepenuhnya telah berada pada genggamanku. Dengan begitu kami keluar dari lorong. Lira, kau tahu? Kini lorong itu benar-benar gelap. Tak ada lagi alam indah di baliknya. Hanya bunga-bunga dafodil yang secara ajaibnya memancarkan sinar dan berjejer sepanjang lorong. Entahlah. Sepertinya seseorang yang memegang Siriusmu itu sangat menyukai bunga dafodil. Mungkin kisah Narsisus menarik perhatiannya, hingga menanam begitu banyak bunga dafodil. Setelah itu, kami kembali berjalan keluar dari lorong. Sesekali tanganku menyentuh bunga-bunga yang memancarkan sinar putih itu. Lagi, hal aneh terjadi. Bunga dafodil yang kusentuh berubah warnanya dari putih menjadi kuning terang. Ingin bertanya namun enggan, aku menyusul seseorang itu yang berjalan lebih dulu di depanku. Sepotong langit malam dengan bintang-bintang yang bercahaya kini sudah berada di tanganku. Sebelum menaruh semua bintang-bintang dari lorong itu ke langit malam yang kelam lebam, aku bertanya satu hal. Karena rasa penasaran yang membumbung tinggi sedari tadi ingin kutanyakan. Siapa kau? Kenapa kau menolongku dengan memberi seluruh bintangmu? Seseorang yang kutanyai berbalik dan menatapku. Aku Altair. Alasannya karena dafodil telah menyadarkanku. Altair mengatakan itu dengan datar. Lalu kedua tangannya bergerak memasangkan seluruh bintang pada layar super hitam di atas sana. Dan ternyata cocok. Aku berbalik dengan senyum di wajahku dan berniat untuk mengucapkan terima kasih. Namun bukannya menemukan Altair, aku malah melihat serpihan cahaya terbang menuju langit dan di sana hanya tersisa aku dan Harpy. Tidak ada Altair berambut perak itu lagi. Entah kemana perginya. Ku coba memanggil namanya, namun nihil, tak ada jawaban. Kau tahu, Lira, saat Altair menolongku dengan memberikan seluruh bintangnya, aku merasa seperti kejatuhan bulan yang besar. Lira, setelah suasana menjadi sangat tenang dan damai, sayap Harpy juga sudah membaik. Aku memerintahkan Harpy untuk mengirimkan stoples Sirius dan surat ini padamu. Sementara aku memilih tinggal dalam lorong ini untuk memberi kehidupan pada sepi. Di siang paling terang dan bahagia, di malam yang paling dalam dan dingin, di waktu paling lambat, di keadaan paling sekarat, di musim gugur, di musim semi, ketika kau membenci menjadi dirimu dan ingin menghilang selamanya.
Jadilah yang terbaik bersama cahaya putih kebiru-biruan Sirius yang paling berkilau. Lyra, kau seseorang yang kutemui di ujung jalan keputusasaan. Sama seperti kehadiranmu yang telah memberikan kehidupan padaku. Ketika semua orang tidak menginginkanku, bahkan kedua orang tuaku sendiri membuangku. Kuharap Sirius juga sama, merengkuhmu dengan cahayanya di waktu kelam. Terimalah sang Sirius dan bersinar bersamanya. Dengan ini, kukirimkan pula kerinduan sahabat lama, lengkap dengan senyum bahagia dari tempat paling indah di semesta.